Bismillahirrohmanirrohim. Kali ini kita akan membahas tentang sistem koordinat. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu adalah suatu cara untuk menentukan letak suatu titik pada grafik dengan menggunakan acuan sumbu yang tetap. Jadi sistem koordinat ini terbagi menjadi dua, yaitu koordinat kartesius dan koordinat kutub. Namun materi yang akan kita bahas kali ini khusus untuk koordinat kartesius. Jadi langsung saja, koordinat kartesius adalah dua garis atau sumbu yang saling tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Di mana yang pertama, kedua sumbu terletak pada satu bidang. Yang kedua, sumbu horizontal atau mendatar itu disebut sumbu X atau apsis. Sumbu vertikal atau tegak itu disebut sumbu Y atau ordinat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bidang koordinat kartesius berikut. Sekarang coba kalian amati posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat ya bahwa sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang tegak. Nah, sekarang kita cari berapa titik dari A. Pertama, untuk menghitung titik dari A, kita hitung titik A dulu terhadap sumbu Y. Berarti kita mulai dari titik 6. Mari kita hitung. 1, perhatikan titik dari warna biru. 2, 3. Berarti ada 3 titik terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita hitung lagi terhadap sumbu X. Perhatikan titik berwarna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 titik terhadap sumbu X. Nah, sebelumnya kalian pasti bertanya, kenapa terhadap sumbu X tapi tegak? Itu karena yang akan kita hitung menuju ke X. Namun titik 6 itu bukan berarti titik dari X, tapi 6 itu tetap titik Y, hanya saja ketika kita menghitung ia menuju ke titik X. Jadi posisi titik A adalah 3,6, yang artinya 3 itu adalah 3 satuan dari sumbu Y dan 6 itu adalah 6 satuan dari sumbu X. Selanjutnya, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama kuadran 1. Kuadran 1 terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y positif. Selanjutnya, kuadran kedua terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Selanjutnya, kuadran ketiga terletak pada koordinat X negatif dan koordinat Y juga negatif. Dan kuadran keempat terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Coba perhatikan contoh soal koordinat kartesius berikut ini. Tentukan titik A dan titik B. Jadi, untuk mencari titik A, pertama kita hitung terhadap sumbu Y terlebih dahulu, yaitu 1, 2. Terdapat 2 satuan. Selanjutnya kita hitung terhadap sumbu X, yaitu 1, 2. Jadi, terdapat 2 satuan juga. Jadi, titik A adalah 2,2. Selanjutnya, untuk mencari titik B sama dengan mencari titik A. Pertama, kita hitung terhadap sumbu Y terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3. Terdapat 3 satuan, namun karena B terletak pada sebelah kiri, maka negatif 3. Selanjutnya, kita hitung terhadap sumbu X, yaitu 1, 2. Terdapat 2 satuan. Jadi titik B adalah negatif 3,2. Selanjutnya contoh soal, sebutkan titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu X. Nah, kalian harus ingat bahwa untuk mencari jarak yang sama lalu terhadap sumbu X, berarti kalian harus memperhatikan titik
di bagian Y. Sebaliknya, jika mencari jarak yang sama terhadap sumbu Y, maka perhatikan titik pada X. Misalkan, sebutkan titik yang mempunyai jarak yang sama ke sumbu X. Berarti yang kita perhatikan adalah titik pada Y, yaitu 1, 2. Ternyata jarak antara A dengan B mempunyai jarak yang sama ke sumbu X. Contoh selanjutnya yaitu menghitung jarak antara tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Misalnya terdapat pos utama, terdapat masjid, terdapat bandara, dan terdapat stasiun. Sekarang contohnya, misalkan pertanyaannya, tentukan posisi bandara dan stasiun terhadap masjid. Jadi masjid ini sebagai titik awal. Misalkan kita berada di masjid dan ingin ke bandara yaitu titik hijau, maka kita akan menempuh jalan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan menempuh jalan 5 satuan ke kanan. Lalu 1, 2, 3. Kita menempuh 3 satuan ke atas untuk mencapai bandara. Nah, sekarang itu juga berlaku untuk stasiun. Berarti stasiun, untuk menuju stasiun dari masjid ke stasiun berarti satu satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, bagaimana jika tentukan posisi masjid terhadap pos utama? Jadi pos utama lagi yang menjadi titik awal. Maka untuk mengetahui posisi masjid ke pos utama berarti 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Nah, begitulah penjelasan tentang koordinat Kartesius dan contoh-contohnya. Semoga kalian mengerti ya.